baru saja keluar dari pengadilan setelah putusan cerai resmi dibacakan. Mantan suamiku tampak begitu gembira dan datang bersama keluarganya ke villa senilai 10 miliar milikku. Mereka berniat menguasai seluruh villa itu. Namun saat pintu dibuka lebar, ibu mertuaku langsung pingsan karena aku Arini, seorang wanita yang selalu percaya bahwa masa depan tidak dibangun di atas angan-angan, musik melainkan di atas fondasi keputusan yang logis dan kerja keras yang nyata. Jauh sebelum riuh rendah janji, pernikahan memasuki hidupku, musik aku telah terbiasa berdiri di atas kakiku sendiri. Di duniaku, angka-angka tidak pernah berbohong musik dan hukum. Properti selalu memiliki kepastian. Itulah mengapa ketika usiaku menginjak akhir 20-an dan bisnis agensi digital yang kurintis dari nol mulai membuahkan hasil yang luar biasa, aku tidak menghabiskan keuntungan tersebut untuk kemewahan yang fana. Aku memilih menginvestasikannya pada sesuatu yang abadi, sesuatu yang sepenuhnya mencerminkan hasil keringatku sendiri. Sebuah film musik mewah senilai 10 miliar yang berdiri megah di kawasan perbukitan yang tenang. Properti itu bukan sekadar tumpukan batu bata, musik beton, dan kaca besar yang menghadap langsung ke lembah hijau. Bagi diriku yang saat itu masih melajang, villa tersebut adalah monumen pembuktian diri. Aku sendiri yang mengawasi cetak, birunya memilih marmer untuk lantainya, musik, dan memastikan setiap detail arsitekturnya berkarakter kuat, namun tetap anggun. Seluruh dokumen hukum, mulai dari akta jual beli tanah, musik, sertifikat hak milik, SHM, hingga izin mendirikan bangunan IMB, semuanya musik, sah, bersih, dan mutlak tertulis atas satu nama, Arini. Tidak ada campur tangan pihak lain, tidak ada dana pinjaman yang membebani. Villa itu adalah milikku, musik, tempat perlindungan privat yang kurencanakan sebagai pencapaian tertinggi dalam hidup, lajangku. Lalu Ardi datang membawa warna baru yang ironisnya perlahan memudarkan ketegasan garis hidupku. Pertemuan kami terjadi di sebuah seminar bisnis. Ardi musik adalah pria dengan tutur kata yang sangat manis. Pembawaan yang tampak dewasa dan memiliki pesona yang membuatku percaya musik bahwa ia adalah sosok mitra hidup yang sepadan. Dia tidak terlihat terintimidasi musik oleh kesuksesanku. Sebaliknya, dia menunjukkan kekaguman yang begitu besar ketika aku membawanya berkunjung ke villaku untuk pertama kalinya sebelum kami menikah. Aku ingat, musik betul binar di matanya. Ia memelukku dari belakang sambil menatap hamparan pemandangan dari balkon lantai 2. Musik, kamu luar biasa, Rin. Aku bangga, luar biasa bisa memilikimu. Rumah musik ini adalah bukti betapa hebatnya calon istriku. Bisiknya musik lembut di telingaku waktu itu. Suaranya terdengar begitu tulus, penuh dengan janji-janji bahwa dia akan menjaga dan menghargaiku seumur hidup. Kata-kata musik manis itu sukses membuatku lengah sebagai wanita mandiri yang terbiasa menghadapi kerasnya dunia bisnis sendirian. Musik perhatian dan pujian dari Ardi terasa seperti oase yang menenangkan. Aku merasa telah menemukan pelabuhan yang aman. Kami pun menikah. Musik, sebuah awal yang kupikir akan menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan. Musik, di awal pernikahan semuanya terasa sempurna. Ardi memindahkan barang-barangnya ke villa tersebut. Musik dan kami sepakat untuk menjadikan properti pribadiku ini sebagai rumah tinggal utama kami setelah menikah. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka mengira bahwa berbagi ruang hidup dengan suami adalah bentuk dari ibadah dan musik komitmen suci. Namun, riak-riak kecil yang mengganggu mulai muncul tanpa butuh waktu lama. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan besar, melainkan melalui rembesan-rembesan kecil yang perlahan merusak dinding kepercayaan kami. Hal itu berawal dari bagaimana keluarga besar Ardi, musik ibu mertuaku dan saudara-saudaranya mulai memandang villa tempat kami tinggal. Musik, setiap kali mereka datang berkunjung, pandangan mata mereka tidak lagi mencerminkan rasa hormat kepada tuan rumah. Musik melainkan sebuah tatapan penuh kepemilikan yang ganil. Ibu mertuaku dengan senyum yang
Dipaksakan ramah seringkali melontarkan kalimat-kalimat yang mulai menyenggol batas privasiku. Wah, beruntung sekali Ardi bisa punya rumah semegah ini. Sekarang keluarga kita tidak perlu bingung lagi musik kalau mau bikin acara besar atau liburan bersama. Ini kan sudah jadi milik keluarga musik. Kita juga, ujarnya suatu sore saat acara makan malam keluarga. Ardi yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum lebar musik, tampak bangga lalu menggenggam tanganku di bawah meja. Iya, Bu. Musik. Rumah hari ini kan rumah Ardi juga. Rumah kita bersama, sahutnya dengan nada enteng. Musik, kata kita bersama, yang diucapkan Ardi malam itu tiba-tiba terasa janggal di telingaku. Ada getaran, tidak nyaman yang menyelinap di dadaku. Musik, sebuah alarm bawah sadar yang berusaha memperingatkanku. Logika hukumku berputar. Musik, secara de jure, properti ini adalah harta bawaan yang kubangun sebelum akad nikah. Terucap, musik, sebuah aset yang tidak bisa diganggu, gugat oleh hukum gonogini sekalipun. Namun, musik secara de facto di mata suami dan keluarga besarnya, batas-batas kepemilikan itu sengaja dikaburkan atas nama kehangatan keluarga. Aku mencoba menepis prasangka buruk itu, mengira itu hanyalah euforia sesaat dari mertuaku yang bangga memiliki menantu. Musik sepertiku, aku tidak pernah menduga bahwa riak kecil di awal pernikahan ini adalah awal dari ombak besar beracun yang akan musik mengikis 10 tahun usiaku kelak. Waktu memiliki cara sendiri untuk menguji ketahanan sebuah musik, komitmen. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengamati bagaimana sebuah topeng perlahan-lahan retak dan terkelupas. Musik. Dalam 1 dekade pernikahan kami, villa mewah yang semula musik menjadi tempat perlindungan yang tenang, perlahan-lahan berubah menjadi sebuah wadah eksploitasi musik yang menyesakkan dada. Disinilah aku menyaksikan bagaimana sebuah keluarga besar bisa bergeser fungsi dari sistem pendukung menjadi sekumpulan parasit yang rakus yang berlindung di balik kata kebersamaan. Awalnya itu dimulai dari hal-hal kecil. Ibu mertuaku datang dengan wajah memelas menceritakan bagaimana atap rumahnya bocor atau bagaimana ia membutuhkan uang untuk pengobatan alternatif musik yang tidak ditanggung asuransi. Sebagai menantu yang ingin berbakti, aku mengeluarkan dompetku tanpa berpikir 2 kali. Musik, namun kebaikan yang tidak diberi batas adalah undangan terbuka bagi para opportunis. Musik. Lambat laun, permintaan itu berubah menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu menjelma menjadi sebuah kewajiban tidak tertulis. Musik yang dibebankan ke pundakku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan dijadikan bank tanpa bunga dan tanpa jaminan oleh keluarga. Suamiku sendiri, Maya, kakak iparku, adalah yang paling agresif. Dia memiliki 1001 alasan untuk mengetuk pintuku atau mengirim pesan teks panjang di tengah malam. Suatu hari dia datang sambil menangis. Musik mengaku terancam dilaporkan ke polisi karena uang arisan kelompoknya terpakai untuk biaya sekolah anaknya yang menunggak. Musik. Di hari lain, Fajar dan Sari, adik-adik, iparku datang berpasangan. Fajar ingin membuka usaha kedai kopi, musik yang ia klaim akan sukses besar. Sementara Sari butuh modal instan untuk bisnis kosmetiknya yang macet. Rin, tolonglah. Musik, kamu kan ipar mereka yang paling sukses. Uang segitu kecil buat bisnis kamu yang omsetnya miliaran. Anggap saja ini investasi untuk memajukan keluarga Ardi juga. Kata ibu, mertuaku selalu menggunakan taktik guild, tripping yang rapi setiap kali anak-anaknya membutuhkan dana. Musik, ratusan juta rupiah mengalir dari rekening pribadiku ke rekening mereka. Selama bertahun-tahun, nilainya menumpuk, merayap dari puluhan juta hingga menembus angka yang sangat signifikan. Sifat bisnis agensiku yang bergerak, dinamis membuatku musik sangat menghargai arus kas. Namun demi menjaga keharmonisan rumah tangga musik dan menjaga air muka Ari di depan keluarganya, aku kerap kali menekan egoku. Aku mengalah mengirimkan uang-uang itu dengan harapan mereka akan menepati janji untuk mengembalikannya begitu bisnis mereka berjalan atau situasi mereka membaik. Namun kenyataan di lapangan sungguh menjijikan.
Uang yang dipinjam Fajar untuk kedai kopi justru berakhir menjadi mobil baru yang ia pamerkan di media sosial. Musik. Sementara kedai kopinya sendiri gulung, tikar dalam waktu 3 bulan tanpa ada kejelasan sisa modal. Musik. Bisnis Sari tidak pernah menunjukkan hilalnya dan Maya selalu mendadak. Amnesia setiap kali aku berpura-pura menanyakan kabar keuangan keluarganya. Mereka hidup dengan standar yang dipaksakan tinggi. Musik menggunakan uangku sebagai bahan bakar untuk gaya hidup mereka yang fana. Yang paling membuat hatiku perih adalah sikap Ardi. Musik, sebagai seorang suami, ia seharusnya menjadi tameng yang melindungiku dari eksploitasi ini. Namun, musik Ardi justru menjadi fasilitator utama. Setiap kali keluarganya mengeluh kekurangan uang, musik, Ardi akan datang kepadaku dengan tatapan memelas yang sama atau lebih buruk lagi dengan nada menuntut yang terselubung. Ia menggunakan musik statusnya sebagai kepala keluarga untuk melegitimasi pemerasan halus ini. Rin, mereka itu musik saudaraku darah dagingku. Kalau kamu punya uangnya dan tidak mau bantu, lalu di mana letak rasa kepedulianmu sebagai istriku? Jangan membuatku musik malu di depan ibuku sendiri, ucap Ardi suatu malam ketika aku mulai mempertanyakan pinjaman Fajar yang kesekian kalinya. Musik, kata-kata itu seperti belati yang merobek sisa-sisa rasa hormatku kepadanya. Aku mulai menyadari sebuah pola yang mengerikan. Di rumah musik ini, aku tidak pernah dipandang sebagai seorang istri, melainkan sebagai mesin pencetak uang yang bertugas menyokong kemalasan sebuah keluarga besar. Cinta yang dahulu dirayakan di balkon, musik, villa ini telah bermutasi menjadi transaksi sepihak yang melelahkan fisik dan mental. Aku berdiri musik di tengah-tengah rumah megahku sendiri, merasa asing, kesepian, dan perlahan-lahan menyadari bahwa fondasi pernikahan yang kubangun bersama Ardi sebenarnya berdiri di atas pasir hisap yang siap menenggelamkanku kapan saja. Musik, sabar ada batasnya, dan logikaku tidak bisa selamanya ditidurkan oleh dongeng tentang keharmonisan keluarga. Ketika total uang yang mereka pinjam dari rekening pribadiku menyentuh angka hampir miliar tanpa ada 1 rupiah pun yang kembali, aku tahu aku harus menarik garis tegas. Aku adalah seorang pengusaha. Aku terbiasa mengelola risiko dan memastikan setiap modal memiliki pertanggungjawaban. Mengapa dalam urusan pribadi aku justru membiarkan diriku dirampok secara halus? Atas nama kekeluargaan, malam itu di meja makan yang tenang, aku meletakkan sebuah map jinjing berwarna hitam di hadapan Ardi. Musik, di dalamnya terdapat lembaran-lembaran mutasi rekening yang sudah kuberi. Stabilo kuning lengkap dengan rincian, tanggal, nominal, dan nama penerima. Mulai dari ibunya, musik Maya hingga Fajar dan Sari. Adi, kita perlu bicara, serius, kataku. Musik menjaga agar suaraku tetap datar dan profesional. Meski jantungku berdegup kencang, ini total uang yang dipinjam keluargamu selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak meminta semuanya lunas besok. Musik, tapi aku butuh kejelasan. Aku ingin kita membuat surat perjanjian, utang formal hitam di atas putih lengkap dengan musik tenggat waktu pelunasan yang masuk akal. Ardi yang sedang mengunyah makan malamnya mendadak berhenti. Musik, ia melirik map itu, lalu menatapku dengan tatapan yang seketika berubah dingin. Musik, ia meletakkan sendoknya hingga berdenting keras di atas piring porselen. Surat perjanjian utang untuk ibuku dan saudara-saudaraku sendiri. Ardi tertawa sumbang sebuah tawa yang meremehkan. Rin, kamu ini keterlaluan. Musik, mereka itu keluargamu juga sekarang. Masa sama keluarga sendiri? Hitung-hitungan sampai pakai surat legal. Segala. Di mana hatimu? Ini bukan soal hitung-hitungan, Ardi. Ini soal tanggung jawab dan batasan. Jawabku, musik tegas menatap lurus ke dalam matanya. Uang itu adalah aset perusahaanku yang kuambil dari dividen pribadi. Jika mereka bisa meminjam dengan wajah manis, mereka juga harus memiliki iktikat baik untuk mencatatnya. Aku hanya meminta kejelasan. Bukannya meredakan situasi, permintaanku yang logis itu justru memicu badai yang sudah lama mengintai. Ardi rupanya mengadukan pembicaraan
malam itu kepada ibunya. Dan keesokan, akhir pekan, keluarga besarnya sengaja datang berkumpul di villa kami. Musik bukan untuk bertamu, melainkan untuk melakukan sidang dadakan terhadapku. Di ruang tamu yang luas aku duduk musik, sendirian di sofa tunggal menghadapi ibu, mertua Maya dan Ardi yang duduk berjejer. Musik seperti dewan juri yang siap menjatuhkan vonis. Fajar dan Sari berdiri di sudut ruangan dengan melipat tangan musik menatapku, dengan pandangan penuh permusuhan. Jadi, hari ini, ibu mertuaku membuka suara. Musik, nadanya bergetar oleh drama yang sengaja dibuat-buat. Ibu tidak menyangka di balik wajahmu yang berpendidikan ini ternyata hatimu sempit sekali. Ardi cerita kamu mau memenjarakan kami pakai surat musik. Utang, saya tidak pernah bilang mau memenjarakan siapapun, Bu. Sanggahku, tenang meski tanganku mengepal erat di dalam saku celana. Musik, saya hanya meminta pencatatan yang sah. Uang yang dipinjam sudah terlalu banyak. Musik dan halah, bilang saja kamu. Pelit dan perhitungan. Maya memotong kalimatku dengan suara melengking. Dari awal kamu masuk ke keluarga ini, kamu selalu merasa paling tinggi karena punya villa ini kan? Kamu memandang kami ini rendah, makanya uang yang tidak seberapa bagi kamu itu diributkan sampai seperti ini. Menantu, macam apa yang mengungkit-ungkit kebaikan kepada keluarga suaminya. Sendiri, betul Mbak, Sari menimpali dari belakang dengan nada sinis. Sombong sekali. Padahal Mas Ardi itu, suamimu, musik kepala rumah tanggamu. Harusnya hartamu itu ya. Harta suami juga. Membantu mertua dan ipar itu kewajibanmu, bukan malah dijadikan beban. Aku menatap musik Ardi, berharap pria yang berjanji akan menjagaku di altar 10 tahun lalu itu akan bersuara atau setidaknya membelaku dari tuduhan tidak berdasar ini. Namun, Ardi justru membuang muka. Ia menunduk, menghela napas panjang, lalu menatapku dengan pandangan kecewa yang manipulatif. Musik, Rin, sudah kukatakan kan, kamu terlalu egois? Ucap musik pelan, menyudutkanku. Kamu membuat ibuku menangis. Tolong, turunkan egomu. Minta maaf pada ibu dan Maya. Jangan biarkan uang merusak akhlakmu sebagai seorang istri. Di detik itu, ada sesuatu yang patah. Sekaligus, musik mengeras di dalam dadaku. Menatap wajah-wajah di depanku, musik, aku menyadari satu hal dengan sangat jernih. Tidak ada gunanya berdebat, menggunakan logika dengan orang-orang yang moralnya sudah cacat. Bagi mereka, kebaikanku adalah hak. Mereka musik dan ketegasanku adalah kejahatan. Label menantu pelit, musik perhitungan, dan istri durhaka. Seketika disematkan, di pundakku musik hari itu juga. Mereka mengira kata-kata makian itu akan membuatku tunduk, menangis, dan menyerahkan dompetku kembali demi musik mendapatkan validasi sebagai istri saleh. Mereka salah besar di balik wajahku yang mendadak diam, membeku. Musik, naluri bisnis dan pertahanan diriku, justru menyala sepenuhnya. Musik, aku berhenti berargumen. Aku menarik napas dalam-dalam lalu tersenyum tipis yang sangat tipis. Musik, sebuah senyuman yang menandai akhir dari masa mengalahku musik dan awal dari perhitungan yang sesungguhnya. Ketika batasan diri tidak lagi dihormati, manusia-manusia musik tanpa etika akan melangkah sejauh yang mereka bisa. Setelah persidangan sepihak di ruang, tamu yang melabeliku sebagai menantu. Pelit, musik, atmosfer di dalam villa mewah ini berubah total. Ketegangan, dingin merayap di setiap sudut koridor. Namun, musik alih-alih menarik diri. Karena tahu mereka berutang budi, keluarga Ardi justru menjadi semakin tidak tahu diri. Mereka bersikap seolah-olah makian mereka tempo hari telah berhasil meruntuhkan kedaulatanku atas rumah ini. Puncaknya terjadi pada suatu hari Selasa di musik bulan ketiga setelah keributan itu. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagi perusahaanku. Aku harus menghadiri rangkaian rapat, maraton dengan investor baru sejak pagi. Musik, buta bergelut dengan angka, presentasi dan negosiasi yang menguras. Musik, seluruh energi mentalku sepanjang perjalanan pulang menembus. Kemacetan kota, musik, satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah bayangan.
Kamar utamaku di lantai membayangkan keheningan, tempat musik, tidur yang nyaman, dan ruang privat di mana aku bisa menanggalkan semua beban, pekerjaan sejenak. Musik, namun, begitu, mobilku memasuki pekarangan villa. Dahi berkerut mendapati 3 mobil asing, terparkir sembarangan di atas rumpun-rumput hias yang kurawat dengan susah payah. Suara musik berdentum samar dari dalam rumah, berbaur dengan gelak tawa yang keras dan melengking. Dengan rasa lelah yang menggunung, aku membuka pintu depan. Ruang tengah sudah berantakan, seperti kapal pecah, belasan cangkir, kopi kotor, musik sisa-sisa makanan, ringan berserakan di atas karpet beludru, impor, dan beberapa wanita paruh baya, serta remaja tanggung sedang bersantai, dengan kaki terangkat ke atas sofa. Di tengah-tengah mereka Maya, musik, kakak iparku sedang memegang segelas jus, dengan tawa yang paling keras. Arini, sudah pulang. Musik, sapa Maya santai, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Ini musik, teman-teman. Arisanku sama anak-anak mereka lagi main. Kebetulan, cuaca lagi bagus, musik jadi aku ajak menginap di sini beberapa hari. Kamar-kamar bawah sudah penuh ya. Aku menarik musik napas dalam-dalam, menahan gejolak amarah yang mendadak, naik ke ubun-ubun. Mbak Maya, musik kalau mau bawa tamu. Sebanyak ini menginap, minimal kabari. Aku dulu. Ini rumah musik. Aduh Rin, jangan mulai lagi deh. Ini kan rumah adikku juga. Potong Maya, sambil mengibaskan tangan, meremehkanku. Di depan teman-temannya, yang kini menatapku dengan pandangan, berbisik-bisik. Sudah kami mau lanjut ngobrol. Kamu, kalau capek langsung ke belakang saja. Ke belakang. Kalimat itu terasa janggal. Aku tidak memedulikan Maya lagi musik, dan langsung melangkah cepat menaiki anak tangga menuju lantai tempat kamar utamaku berada. Aku hanya ingin mengunci diri dan mandi, namun begitu tanganku memutar kenop pintu kamar utama, pintu itu terkunci dari dalam. Dari balik pintu musik, terdengar suara tawa remaja pria yang sedang bermain game. Panik dan marah bercampur menjadi satu. Aku menggedor pintu itu dengan keras. Pintu terbuka menampilkan salah satu anak remaja, teman Maya yang menatapku dengan bingung. Di dalam kamarku, tempat tidur pribadiku, semuanya telah berubah. Spray sutra yang kupasang rapi kini kusut masai. Musik, pakaian-pakaian asing berserahkan di atas ottoman dan aroma minyak wangi murahan menusuk hidungku. Musik, siapa yang menyuruh kalian memakai kamar ini? Suaraku meninggi. Tidak bisa lagi? Ditahan. Maya mendadak muncul di belakangku dengan wajah tanpa dosa. Oh iya Rin, aku lupa musik bilang. Kamar utama kan paling besar. Kasurnya empuk. Ada kamar mandi dalamnya lagi. Kasihan anak-anak temanku kalau harus tidur musik sempit-sempitan. Jadi barang-barangmu sudah kupindahkan ke musik kamar pembantu di dekat area jemuran belakang. Kamarnya kosong kan? Musik. Masih mending ada kasur busa di sana. Telingaku berdengung. Kamar pembantu di dekat area jemuran. Musik. Aku melangkah lebar menuju kamar kecil. Di sudut paling belakang lantai 1. Musik. Dekat area servis. Benar saja. Di atas sebuah kasur busa tipis tanpa dipan. Tas-tas kerja bermereku. Kosmetik. Musik. Pakaian. Hingga dokumen-dokumen pribadiku ditumpuk begitu saja seperti barang rongsokan. Mereka telah menginvasi ruang paling suci dalam hidupku. Membuang barang-barangku ke sudut tersempit di rumah yang kuangun dengan uangku sendiri. Musik, Ardi, keluar dari kamar mandi lantai bawah dengan santai, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia melihatku berdiri di depan tumpukan barang itu dengan tubuh bergetar menahan murka. Ardi, musik apa-apaan ini? Tunjukku pada tumpukan barangku. Kenapa kamu membiarkan Mbak Maya memindahkan barang-barangku ke sini? Ini rumahku. Musik, Ardi menghela napas, menatapku dengan tatapan bosan yang biasa ia tunjukkan belakangan ini. Rinin, musik cuma buat beberapa hari saja masa kamu tega mengusir tamu Mbak Maya. Mereka itu orang terpandang malu kalau disuruh tidur di kamar kecil. Kamu kan cuma tidur malam saja. Musik,
Apa bedanya di kamar utama atau di sini? Jangan kekanak-kanakan. Tolong jaga nama baikku di depan teman-teman kakakku. Musik. Di detik itu, kemarahan yang membakar di dalam dadaku mendadak padam. Digantikan oleh rasa dingin yang luar biasa. Aku menatap Ardi lalu menatap koridor. Rumah yang kini dikuasai oleh orang-orang parasit itu. Selesai sudah. Musik. Rasa hormat, toleransi, dan sisa-sisa cintaku pada pria di depanku musik ini menguap tanpa bekas. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, mereka ingin menginjak-injak harga diriku sampai ke dasar. Aku tidak berteriak, aku tidak memaki. Dengan perlahan aku berlutut di depan tumpukan. Barang-barangku mengemas kembali. Dokumen-dokumen penting ke dalam tas. Kerjaku, musik, lalu menguncinya rapat-rapat. Sambil membelakangi Ardi, aku berbisik. Dalam hati, kalian boleh bersenang-senang di atas ranjangku malam ini. Nikmati setiap detiknya musik karena ini adalah awal dari harga sangat mahal yang harus kalian bayar. Kebusukan yang disembunyikan rapat-rapat pada akhirnya. Akan tercium musik juga. Keputusan Ardi untuk membiarkan keluarganya menginjak-injak privasiku di rumah sendiri ternyata bukan sekadar bentuk pengabdian buta seorang anak dan adik. Musik ada motif lain yang jauh lebih pragmatis. Sebuah kepanikan finansial yang sedang melilit lehernya. Melalui desas-desus yang kudengar dari relasi, bisnis, aku mengetahui bahwa perusahaan distribusi yang dikelola Ardi sedang berada di jurang kebangkrutan akibat manajemen yang buruk dan gaya hidupnya yang terlalu besar pasak daripada tiang. Bom waktu itu akhirnya meledak pada sebuah malam minggu yang mencekam. Suasana villa sedang sepi. Teman-teman, Maya sudah pulang sehari sebelumnya. Musik meninggalkan rumah dalam kondisi lelah dan berantakan. Aku sedang duduk di meja musik makan, kecil di dekat area dapur, mencoba fokus memeriksa laporan keuangan agensiku ketika Ardi masuk bersama ibunya. Musik, langkah kaki mereka terdengar berat, sengaja dirancang untuk mengintimidasi. Ibu mertuaku tidak lagi mengenakan topeng musik ramah palsunya. Wajahnya tegang. Sementara Ardi membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua yang didekapnya erat di dada. Musik tanpa basa-basi. Ardi menarik kursi di hadapanku. Dengan kasar hingga kakinya. Berdecit memilukan di atas lantai. Marmer. Ibunya berdiri di sampingnya, melipat musik tangan di dada dengan pandangan mata yang menghujam langsung ke arahku. Rin, musik letakkan dulu laptopmu. Kami mau bicara hal yang sangat krusial. Ardi membuka suara, nadanya tidak lagi memelas musik melainkan menuntut. Aku menutup layar laptopku perlahan, menatap mereka berdua dengan ketenangan yang sengaja kupasang sebagai perisai. Bicara soal apa? Ardi membuka map kulit itu dan mengeluarkan segepok dokumen tebal. Ia menyodorkannya ke arahku, tepat di atas laporan keuanganku. Mataku langsung menangkap logo sebuah bank swasta terkemuka dan selembar surat pernyataan bersponsor dengan nominal yang membuat rahangku mengeras. Ri 5 miliar. Di bagian bawah dokumen tersebut terdapat kolom tanda tangan yang masih kosong atas nama pemilik aset. Namaku, musik, bisnisku butuh suntikan modal. Mendesak Rin. Minggu depan adalah tenggat waktu pembayaran supplier. Kalau tidak, perusahaanku akan disita. Musik, kata Ardi. Suaranya bergetar. Antara panik dan ambisi, aku sudah berkonsultasi dengan pihak bank. Musik, nilai taksir villamu ini sangat tinggi. Kalau kita gadaikan sertifikatnya, bank bisa langsung mencairkan dana R5 miliar untuk modal bisnisku. Kamu hanya perlu menandatangani dokumen ini sekarang. Musik, aku menatap lembaran-lembaran. Kertas itu lalu beralih menatap suamiku. Sebuah tawa hambar hampir saja lolos dari tenggorokanku. Kamu mau aku menggadaikan villa pribadiku? Satu-satunya aset terbesar yang ku bangun sebelum menikah demi menyelamatkan bisnis gadunganmu yang salah urus itu? Kamu sudah gila, Ardi? Brak! Ibu mertuaku menggebrak meja makan. Dengan sangat keras hingga musik, cangkir teh di dekatku bergoyang. Jaga bicaramu, Arini. Apa kamu bilang? Musik, bisnis gadungan itu, bisnis anak. Laki-laki, Ibu? Bisnis yang menghidupimu? Juga selama ini, bisnis itu tidak pernah
Menghidupiku, Bu. Musik, sahutku. Menaikkan volume suara, namun tetap menjaga intonasi agar tidak meledak. Musik, selama 10 tahun ini aku membiayai hidupku sendiri, membayar pajak villa ini sendiri, bahkan menyuapi mulut anak-anak ibu dengan uang pribadiku. Musik, sekarang kalian mau mempertaruhkan rumah ini. Jika bisnis, musik, Ardi gagal dalam 6 bulan ke depan, Bang akan menyita villa ini. Aku yang akan kehilangan segalanya. Musik, itu tidak akan terjadi jika kamu mendukung suamimu. Ardi tiba-tiba berdiri dari kursinya. Musik, mencondongkan badannya ke arahku dengan wajah memerah karena amarah. Ia membentakku tepat di depan wajahku. Kamu ini istriku Arini. Kewajibanmu adalah tunduk pada musik perintahku. Kamu punya aset 10 miliar, sementara suamimu sedang sekarat kesusahan dan kamu memilih menyimpannya sendiri. Di mana letak musik baktimu sebagai istri? Kamu mau melihatku hancur? Aku tidak akan pernah menandatangani musik dokumen ini, Ardi. Tidak akan pernah. Kaku penekanan di setiap musik kata, menatap tajam langsung ke manik matanya, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Arini, kamu benar-benar menentu durhaka, musik keras kepala, dan tidak punya hati. Ibu mertuaku ikut berteriak, telunjuknya menuding-nuding tepat di depan mataku. Kalau kamu tidak mau menandatangani ini, jangan harap kamu bisa hidup tenang di rumah ini. Kami akan musik memastikan kamu menyesal telah memperlakukan keluarga kami seperti ini. Intimidasi itu berlangsung selama hampir jam. Mereka membentak, memaki, musik, dan melemparkan segala sumpah serapah demi meruntuhkan pertahananku. Namun semakin keras mereka berteriak, musik, semakin jernih logikaku bekerja. Air, mataku tidak menetes setetes pun. Musik, rasa takutku telah mati. Rasa sejak mereka membuang barang-barangku ke kamar belakang. Musik, di ujung perdebatan, ketika mereka menyadari bahwa gertakan mereka tidak mempan, Ardi menyambar kembali dokumen-dokumen itu dengan amarah yang memuncak. Bagus, kamu memilih menyelamatkan rumah ini daripada pernikahan kita. Ingat keputusanmu malam ini, Arini. Jangan salahkan aku. Kalau setelah ini, aku memperlakukanmu seperti orang asing. Ancamnya dingin sebelum melangkah pergi, dibuntuti oleh ibunya yang mendelik tajam ke arahku. Musik, malam itu di keheningan dapur yang mencekam, aku menarik napas dalam-dalam. Tubuhku memang lelah, namun batasan diriku telah berdiri sekokoh tembok. Benteng yang tak tergoyahkan. Topeng mereka telah lepas sepenuhnya. Musik. Dan aku tahu waktu untuk sekedar bertahan telah usai. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Penolakan keras yang kuberikan malam itu menjadi garis pembatas yang mengakhiri sisa-sisa sandiwara pernikahan kami. Musik. Sesuai dengan ancamannya, Ardi benar-benar memperlakukanku seperti orang asing yang tak diinginkan di dalam rumahku sendiri. Dia tidak lagi menegurku. Musik tidak lagi menatap mataku saat berpapasan. Dan yang paling mencolok, ponselnya kini selalu berada dalam genggamannya. Seolah-olah benda itu menyimpan rahasia, hidup dan mati. Setiap kali ada panggilan masuk, ia akan melangkah menjauh ke sudut musik taman atau mengunci diri di ruang kerja bawah, berbicara dengan nada berbisik yang musik mencurigakan. Aku bukan wanita, naif yang bisa dibohongi oleh perubahan, drastis seperti itu. Naluri perempuanku, musik yang selama ini diasah oleh ketajaman logika bisnis menangkap sinyal, bahaya yang benderang, hingga pada suatu hari Jumat, takdir memutuskan untuk menyingkap tabir busuk itu dengan cara yang paling telanjang. Sore itu musik, aku sengaja pulang lebih awal karena ada dokumen kontrak kerja sama yang tertinggal di kamar belakang, kamar musik kecil yang kini terpaksa ku tempati. Langkah kakiku sengaja ku perlambat saat melewati ruang tengah yang terhubung langsung dengan pavilion samping. Dari balik musik pintu kayu yang setengah terbuka, terdengar suara tawa, riang yang sangat kenal. Musik, suara ibu mertuaku Maya dan Sari. Namun, ada satu suara wanita lain yang asing di telingaku. Suara yang lebih muda, manja, dan terdengar begitu akrab dengan mereka. Aduh, tante. Musik, aku jadi tidak enak. Kalau sering-sering diajak makan malam, begini.
Nanti kalau perempuan itu tiba-tiba pulang, bagaimana? Suara asing itu terdengar merajuk, diikuti musik tawa centil. Kamu jangan panggil dia perempuan itu, sebut saja sih, pelit. Sahut Maya. Disusul gelak tawa, kompak dari Sari dan ibunya. Lagian kamu tidak usah takut, Charles. Ardi itu sudah tidak sudi melihat mukanya. Musik, rumah ini megah, tapi suasananya seperti kuburan gara-gara dia. Musik, kamu jauh, lebih pantas mendampingi Ardi dan tinggal di sini. Aku terpaku di balik dinding, jantungku musik berdegup kencang. Bukan karena hancur hati, melainkan karena rasa muak yang tak terkira mendidih di dalam dadaku. Aku merogoh saku blender kerjaku, musik, mengeluarkan ponsel dan langsung mengaktifkan mode perekam suara. Aku menempelkan tubuhku lebih dekat ke celah dinding, memastikan setiap kata yang keluar dari mulut mereka terekam dengan jernih. Iya, musik, Shersey. Kini suara ibu mertuaku yang terdengar lembut. Musik, nada suara yang tidak pernah sekalipun ia gunakan kepadaku selama 10 tahun ini. Ibu musik sudah merestui kamu sama, Ardi. Si Arini itu memang keras kepala. Dia pikir karena dia yang beli villa ini, dia bisa menginjak-injak harga diri. Ardi, musik. Tenang saja, Ardi sedang mengurus prosesnya. Begitu urusan cerai, jalan, Ardi akan menuntut villa ini sebagai harta gono gini. Pengacara yang dicari Fajar bilang, kita bisa dapat minimal setengahnya karena ini ditempati selama pernikahan. Begitu dia didepak, dari sini, musik, kamu yang akan ibu boyong untuk jadi nyonya di rumah ini. Wah, terima kasih ya Tante, Mbak Maya, Mbak Sari, jawab wanita bernama Shirley itu penuh kemenangan. Mas Ardi juga janji begitu masalah. Gono gini ini, selesai dan sertifikat, villa jatuh ke tangan kita. Musik, dia akan langsung gadaikan ke bank untuk modal bisnis barunya dan belikan aku mobil baru. Nah, begitu musik dong, itu baru namanya suami yang bertanggung jawab dan tahu cara menyenangkan. Keluarga, Sari menimpali dengan nada berapi-api. Bukan seperti si Arini, punya uang banyak tapi disimpan sendiri seperti tikus. Aku berdiri di balik kegelapan musik, koridor, mendengarkan seluruh skenario, busuk mereka dengan tubuh yang mendadak. Seidingenas, aliansi ini begitu rapi, begitu musik, sistemik, dan begitu menjijikan. Suamiku berselingkuh dan seluruh keluarganya tidak hanya mengetahui hal itu, musik melainkan sengaja, mendukung, memfasilitasi, dan memelihara wanita selingkuhan tersebut musik di belakang punggungku. Motivasi mereka sangat telanjang, uang, keserakahan, dan musik ambisi untuk merampas villa senilai 10 miliar yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Mereka mengira aku adalah domba, lemah yang bisa mereka giring ke pembantaian. Musik, mereka mengira air muka diamku belakangan ini adalah tanda ketakutan dan kepasrahan seorang istri yang tertindas. Musik, aku mematikan rekaman suara di ponselku. Setelah mereka beralih membicarakan rencana liburan akhir pekan menggunakan uang yang entah dari mana Ardi dapatkan, aku melangkah mundur dengan sangat perlahan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ketika aku sampai di dalam kamar kecilku, aku mengunci pintu dari dalam, musik menyandarkan punggungku, dan menatap langit-langit. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan Ardi seketika menguap digantikan oleh kalkulasi hukum yang dingin dan tajam. Air mataku tidak akan pernah tumpah untuk pria sekecil Ardi dan keluarga parasitnya. Mereka menginginkan perang terbuka dengan menggunakan Gonogini sebagai senjatanya. Baik, aku akan melayani mereka, tetapi bukan dengan drama makian atau air mata di depan publik. Aku akan bergerak seperti bayangan, musik, sunyi, tak terlihat, namun mematikan. Mereka telah merancang kehancuranku, musik, maka dengan tanganku sendiri aku akan memastikan mereka masuk ke dalam lubang perangkap yang mereka gali sendiri. Ya,